Nonton untuk mahasiswa. Pak sampai nangis loh Pak. Kejar ya. Kejar. Ah, harus kejar guys. Saya kamu Gitu. apa gitu? Murah-murah mati. Oh, ini gak nyambung. Duh, Nyambung. ngambek. Nyambung ya? Kalau kan ini sih Kak, anu, Gak cocok Pak. nyambung. Belum. Nggak sampai dicepet notas. Sudah Oh, Ini lho, efek pejabat. terus. enggak, kalau tak dicem no, tak kira bisa bukan semua, cuma situ tak. Ini Gak kan bisa. untung ya. Tidak masuk. Share. Saya share screen. Katolik. Ini kok. Oh, gaya man. Oke, betul. Gaya. Aku suruh oh itu harus buat saya ini betul. Itu main pada orang beriman kafir ini. Oh, Itu kan kuat dong. kan dari banner itu dikirim link Selasa, tak potkan. ya Hmm. pada tengger nih. Kalau Tapi itu alamat nore. Ya apa dikirim alamat itu kan? Tangan minta ini kan. Link Google Map aja lah. Aja. Itu kan mau dikasih nih kantor alamat kantor. Mang tak warai itu jangan ngirim memang yayasan. Yayasan kan ada pakai kirim ke kantor Gak apa-apa yayasan. Oh, ini yuk kau orang kayak pindah ya. aja. Iya, pindah maran. Iya guys, benar. Bentar Mas Abim ya. Tunggu. Kita di dalam aja kali ya. Harmoni Transky. Bentar Mas Abim. Bentar, saya carikan materinya. Ini kalau dicari nggak ada. Sekarang language assessment apa classroom management? Sebenarnya Tuan Hafid tidak bisa dihubungi Pak di hingga beberapa minggu lalu tidak ada respon. Oh iya, Mas Hafid ini kemana? Mas Hafid ini kemana ini? Kemarin kan kita kalau anu aja ya, language assessment ya. Listening sudah, speaking sudah, reading sudah. Sekarang kayaknya writing. Mas Abim ya.
Sekarang writing ya. Kita mata kuliah Language Assessment aja. Hari ini kita bahas writing. Sekalian nanti tak contohkan. Dan ini writing ini agak sulit. Butuh waktu 2 hari ya. Butuh ada waktu 2 hari untuk mereview writing ini. Jenis-jenisnya, makro-mikronya ini loh. Dan contohnya, jenis-jenisnya di dalam soal itu butuh waktu 2 hari. Saking ini ribet karena grammar ya. Halaman 208. Apa Mas Habib? Mas Habib? Jadwalnya classroom management. Oh, classroom management. Berarti ini language assessment besok ya? Oke, 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 oke. Coba yang satunya berarti. Sebentar. Aduh, 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 aduh. Oke, coba saya bukanya. Oh, ini sama ini. Bentar, bentar. Sebenarnya ini ya, apa? Bukunya itu jenisnya brown ini jenisnya bawahnya Mas Abi. Banyak sekali. Kayaknya bukan ini deh. Feeling saya ini bukan ini. Language assessment, language. Hmm, Iya, bukan ini sebetulnya. Bentar ya. Saya carikan sebentar. Harusnya saya download ini. Kayaknya ini deh. Coba kita cek ke bawah. Ini benar ini. Ini benar ini. Yang ini benar ini. Ini saya downloadnya dulu. Lupa nggak download. Ini malah lupa nanti. Mas Abim sudah punya ya? Ini ya. eh, Bukunya Brown ini ya. Ini penting ini untuk pegangan sampai skripsi nanti masih dipakai buku ini. Karena instrumen pretest posttestnya kan dari sini awalnya. Oke, kita kembali lagi karena sudah 2 minggu nggak ada pembahasan ya, sama Sabim ya. Kita kayaknya move aja. Ntar. Kita praktek ya. Kayaknya hari ini setelah UTS itu rencananya Pak Iqbal praktek. Mungkin pertama ini yang kemarin sudah teoritis ya. Sekarang halaman 149 ini. Bagaimana cara merancang pembelajaran? How to plan a lesson? Atau ini? Atau atasnya ini? Kayaknya atasnya ini sudah apa tidak ini? Teknik, textbook, sama teknologi. Kayaknya
Nggak perlu ini ya. Entar, entar. Ntar, sudah baterainya habis. Yang mana ya? Mas Abi masih ingat kita terakhir bahas apa? Kayaknya kita ini aja ya, part 3 ini, teknik, textbook, sama teknologi. Atau langsung aja praktek. Sebenarnya kalau lihat di lesson plan saya, setelah UTS itu harusnya ke praktek buat RPP, buat Prota Promes, begitu harusnya. Tapi itu sebenarnya sudah ada mata kuliahnya sih, namanya Kurikulum Material Development. Cara mengembangkan materi ajar di sekolah itu mengembangkannya gimana. Cuman basicnya kan kamu harus tahu ini. How to plan a lesson ini. Format of a lesson plan. Guideline for lesson plan. Kita buka aja ya. Oh ada Mas Abim. Kemarin kamu anu socio-cultural factor. Socio-cultural factor yang kemarin ya. Berarti sekarang ini lanjutnya ini ya halaman chapter 10. Oh, chapter 9 berarti. Kita bahas masalah ini teknik terus apa namanya? Textbook and technology. Ini, halaman 128. Maksudnya social cultural factor itu untuk pengingatnya Pak akan membahas itu. Oh, social cultural factor itu belum. Oh, jadi faktor internal itu kan di dalam kelas itu ya. Terus ada faktor eksternal kayak budaya, sosial budaya, politik itu juga mempengaruhi pembelajaran bahasa. Tapi kayaknya sudah nih socio-political and institutional context ini kayaknya sudah deh Mas Abi. Masa belum? Belum ya? Oke, nggak apa-apa wes. Kita bahas itu ya. Halaman 115. Tanyakan 115 lah. Sulit. Coba kita pakai PDF aja biar nggak lemot. Mas Abing. Bang ya, lemot ini. Aduh. Bisa ini. Bab 11. Nah, kayaknya bab 10. Oh, bab 9. Kurang.
teknik, textbooks, and technology. Sebentar, ini memang agak lemot ini. Sabar ya Mas Apim ya, sabar ya. Saya. Nah, ini. Hmm. Nah, ini sudah bisa. Teknik, textbook, eh, and technology. Di dalam apa? Di dalam bab ini nanti ada dua section ya intinya. Di dalam teks apa bab chapter 9 ini ada prinsip pembelajaran sama konteks of learning. Jadi eh, kalau kita membahas prinsip-prinsip pembelajaran, jadi gini ya. Halo, halo, Mas Abi masih ada di sini ya? Jadi prinsip-prinsip pembelajaran ini intinya fokusnya itu menekankan bahwa mengajar itu bukan sekedar aktivitas tanpa ada arahnya gitu. Tapi itu harus ada teori-teori yang atau prinsip-prinsip yang eh, fundamental yang kuat gitu untuk mengajar. Jadi nggak boleh asal ngajar gitu nggak boleh Mas Abim. Ada teorinya, ada cara-caranya. Salah satunya itu pendekatan yang dinamis misalkan. Jadi nanti kalau jadi guru kamu bisa memiliki pemahaman tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru jadi fasilitator dalam pembelajaran itu semuanya dijelaskan habis ini. Atau ada konteks of learning. Kalau konteks of learning di sini kalau saya pahami, guru itu tidak bisa mengajar untuk semua orang. Ada orang-orang atau ada siswa-siswa yang itu unik. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengajar. Misalkan ada faktor usia. Kalau anak kan pedagogi, cara ngajarnya itu kan pedagogi. Kalau usianya dewasa, itu kayak andragogi, kayak kamu begini tuh sebenarnya sebanyak-banyak mungkin harus diajak diskusi. Nama pembelajarannya itu andragogi. Diajak ini saling berkomunikasi begitu. Kalau pedagogi dari anak itu biasanya kita dari meniru, mengamati, begitu kan. Ya. Terus ada tingkat kemahiran, mereka itu bisa tingkat pemula, sudah mahir atau middle age gitu kan, atau apa average gitu kemampuan bahasa Inggris mereka. Atau tujuan belajar mereka untuk apa? Untuk sekedar lulus kah? Untuk sekedar untuk study abroad, untuk luar negeri? Atau ini faktor sosiopolitik. Jadi faktor sosiopolitik akan dibahas minggu depan ya. Bagaimana lingkungan sosial atau politik atau budaya itu mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita itu hari ini tuh fokusnya eh, ke teknik ya. Sebenarnya teknik-teknik ini sudah dijelaskan di chapter 2 kalau masih ingat. Di chapter 2 jenis-jenisnya dulu ada grammar
translation method, GTM, masih ingat ya Mas Abim ya? Sebenarnya sudah dijelaskan di paragraf kedua, chapter kedua. Lah, hari ini kita membahasnya lebih spesifik lagi. Jadi, teknik ini itu ada caranya ngajar. Teknik mengajar ini ada beberapa bagian yang perlu masukkan dalam proses pembelajaran. Ada namanya task, activity, prosedur, practice, behavior, exercise, and even strategy. Itu ya. Jadi apa itu task? Nah, task itu apa? Apa kamu tanya tanya apa Mas Abim? Tanya, oh iya masih di sini. Nah, Pak, semisal seorang pelajar mengungkapkan mereka kebutuhan belajar ini untuk belajar dan membantu orang lain memahami. Ketika kita sudah lulus bagaimana? Pak, semisal sang pelajar mengungkapkan kebutuhan mereka belajar itu untuk hanya membantu orang lain dan memahami orang lain gitu ya maksudnya ya. Ketika sudah lulus bagaimana? Oh, itu sangat baik, malah bagus. Kita tujuan belajar itu intinya itu bermanfaat bagi orang lain. Bukan cari sekedar profesi ya. Yang kita ketahui kan kita kan belajar itu ngejar profesi nanti dapat penghasilan gitu. Tidak. Justru kita belajar ini fungsi utamanya itu agar bisa membantu orang lain. Ini mulia sekali Mas Agung kamu. Malah justru bagus seperti ini. Nah, saya apresiasi Mas Abim kalau punya tujuan bagus seperti ini, malah bagus. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa ya, malah lebih oke. Sekarang kita bahas task and activity. Apa itu task and activity? Jadi, we return to the term task, you may recall from chapter 3. Sudah dijelaskan di chapter 3 penjelasannya itu sebenarnya task ini. Atau tugas ya, kalau dalam istilah kita itu tugas. Nah, bentuk taksnya ini biasanya itu merujuk pada bentuk teknik khusus atau serangkaian teknik yang berhubungan erat dengan kurikulum yang digunakan. Tujuannya taks ini ya di dalam pembelajaran itu harus ada taksnya ya, ada tugasnya ya. Tujuannya itu minimal ya. Tujuannya itu kita itu bisa mm, mengetahui pijakan mereka, mereka itu mahir itu di bahasa Inggris itu di posisi mana gitu. Ada kayak achievementnya itu sampai nanti yang goalsnya itu yang harus di achieve itu yang goals yang mana gitu gitu. Pemetaan lah penting sekali. Jadi penggunaan bahasa di sini eh, didefinisikan taks itu adalah fokus pada pengguna bahasa secara otentik untuk tujuan komunikasi yang bermakna di luar ruang kelas bahasa. Jadi taks di sini itu fokusnya itu ya ada banyak definisi di sini. Tapi yang dimasukkan tes tes apa taks di sini ya fokus on the authentic use of language for meaningful communicative purposes digunakan untuk memahami orang tadi loh. Untuk komunikasi ya beyond the language classroom. Tujuannya itu di luar classroom. Nah, itu task. Tujuannya itu untuk mengetahui ini. Nanti caranya ngajar, cara buatnya task ini untuk bertes postas ya. Kita di chapter 11 ya. Sabar dulu, ini teori dulu. Terus activity. Activity itu apa di dalam cara kita belajar mengajar di dalam kelas itu harus ada activity. Activity ini eh, bermakna luas ya, cakupannya luas ya. Yang pertama ini, apa yang dilakukan siswa secara umum, nah di seluruh aktivitas yang merujuk pada apapun yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas itu namanya activity. Atau kalau lebih spesifiknya di sini dijelaskan aktivitas yang mengacu pada serangkaian perilaku siswa yang dibatasi oleh waktu dan kurikulum tertentu. Nah, itu yang lebih khusus. Jadi sebentar, sebentar. Terus ada lagi di sini. Contohnya meliputi ada yang bermain peran role play di sini ya, ada yang pelatihan pengulangan, drilling,
ada permainan, ada games gitu, ada eh, penilaian teman sejawat, peer editing. Nah, intinya kinerja aktif dari siswa ini digunakan eh, untuk perilaku guru yang rutin. Jadi di dalam kelas kita tuh sudah sudah siap di RPP di awal pertemuan misalkan. Guru menyapa kelas menggunakan kata-kata good morning students ini wajib. Menyapa gimana kabarnya? Ini untuk anak-anak ini penting sekali ya. Untuk anak-anak ini penting sekali. Jadi itu semuanya itu harus direncanakan mulai dari salam, sapaan hingga salam pembuka hingga salam penutup. Itu harus ada rancangannya. Dan sudah difikirkan aktivitinya seperti apa. Gitu ya. Aduh dulu kepapasan. Sekarang ya kamu biar tahu istilah-istilahnya aja. Sekarang prosedur. Apa itu prosedur? Jadi Richard Rogers yang terkenal sekali ya, use the term prosedur untuk mengarahkan menjadi sebuah kompas. The actual moment to moment technique, practice and behavior. Jadi prosedur itu didefinisikan mencakup teknik, praktik, dan perilaku aktual yang terjadi di waktu ke waktu saat mengajar bahasa dengan metode tertentu. Nah, itu namanya prosedur di langkah tahapan-tahapan. Nah, berdasarkan definisinya, prosedur mencakup teknik-teknik ada di dalamnya itu ada teknik-tekniknya. Kalau praktis, behavior, exercise, strategi, ini apa? Ini itu istilah-istilah dalam berbagai tingkat intensitas yang merujuk pada apa yang didefinisikan sebagai teknik. Nah, ya ini itu arahnya ya eh, menuju ke teknik. Nah, tekniknya bawahnya ini. Teknik itu dianggap istilah yang superordinat atau payung besarnya lah gitu ya, payung besarnya. Cakupannya itu merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa di dalam kelas. Itu namanya teknik. Ya kamu biar tahu nanti kalau saya menjelaskan itu paham lah. Lanjut ya. Itu definisi-definisi aja biar paham. Nah, ini sejarahnya sekarang. Dari teknik a bit of history ya. Dari teknik ini sejarahnya dari mana? Ini kalau dulu itu kan pendekatan ya, approach ada grammar, translation method. Sekarang teori lagi, nggak apa ya? Teori lagi tentang ini. Teori lagi tentang sejarahnya teknik. Sebentar. Kalau dihitung ada 28.732 teknik. Ada 28.000 ya. Ini tahun berapa ini? Ada banyak sekali teknik untuk mengajar pembelajaran bahasa di dalam kelas. Nah, tapi ini dia joking ya. Dia joking. Biar nggak capek mungkin ya. But okay, I'm joking. Jadi nggak seperti itu ya. Saya juga kaget kok banyak banget ya. But a cursory glance at a few dozen textbook and other teacher activities book reveals many possible technique. Nah, jadi ternyata eh, memang banyak sekali teknik. TESOL ini, Teaching English for Second, apa Mas Abim? Tanya apa kamu? Ya, sekarang mungkin lebih banyak, tapi dia bercanda ya dia, bercanda Mas Abim. Enggak sebanyak itu. New way series of teaching reference book in excellent example. Ya, di sini ada ya, di buku ini juga kan ada kan ya. Nah, halo? Ada teaching, ada banyak sekali teaching gitu ya. Sejarahnya, kalau a bit of history ya ini ya. How can you be?
best conceptualize this multiple technique or over the years several rubric have been used to classify technique. Nah, di sini sudah dipetakan sama Brown, ya, dipetakan lagi sama Brown. Ini from manipulation to communication. Jadi teknik ini di sini menurutnya Brown can be thought as a exciting existing along continuum of possibility. Jadi eh, forum dia membahas bahwa teknik mengajar itu ada namanya itu manipulation to communication. Jadi ada manipulasi atau kontrol ketat ya, ada kontrol dari guru ya. Jadi guru itu memegang kendali penuh atas apa yang akan dikatakan siswa. Jadi jawaban siswa itu sebenarnya kalau kita boleh jadi seorang guru ya, kalau boleh kasih bocoran, kita itu Mas Abim sebagai guru itu sudah bisa memprediksi kira-kira siswa ini ngomong apa sih, mau ngomong apa sih gitu. Udah tahu, udah tahu duluan. Kalau nggak percaya jadi kamu guru gitu ya, setahun aja setahun di sekolah mana gitu, pasti kamu nanti sudah bisa memprediksi. Oh, anak ini tuh nanti seperti ini jawaban. Contohnya misalkan begini, ketika kamu disuruh resiprokal atau disuruh mengulang-ulang gitu ya, meniru bersama-sama atau latihan membaca nyaring gitu kan, kita kan sudah tahu kemampuan mereka ya di situ-situ aja. Jadi itu itu adalah bentuk manipulasi, mengulang-ulang, membaca nyaring gitu ya. Dulu ketika kita ke SD atau ketika SMP atau meniru gurunya bersama apa membaca bersama-sama itu kan wujud komunikasi yang terkontrol secara penuh oleh seorang guru. Itu awalnya seperti itu. From manipulation to communication. Nah, komunikasinya apa? Jadi kalau manipulatif itu kontrolnya kuat ya, tapi kalau komunikasi itu respon siswa bersifat terbuka dan tidak bisa diprediksi. Jadi siswa bebas berkreasi, berinteraksi. Contohnya bagaimana? Ketika mereka storytelling, terus ada apa brainstorming atau role play atau debate competition, itu kan anu unpredictable. Nah, seperti itu kan ada opini-opini yang mereka keluarkan. Jadi dalam peran ini guru pada komunikatif ya, teknik komunikatif guru mengambil peran yang tidak terlalu kontrolnya kurang. Jadi nggak apa-apa. Memang disuruh aktif itu siswanya. Guru santai aja sebagai ini aja, sebagai fasilitator memfasilitasi mereka berdebat atau berkomunikasi atau role play atau storytelling gitu ya. Tapi begini, meskipun siswanya itu bebas, jadi Brown ingin menekankan bahwa kontrol guru tetap harus ada di sini. Dia ngomong meskipun eh, student center learning ya pakai siswanya itu yang lebih aktif, tetap guru itu harus eh, ada kontrol, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi untuk menjaga arah pembelajaran di dalam kelas. Jadi kamu perlu ada kontrol di dalam kelas, nggak boleh kita itu membiarkan mereka lepas gitu ya. Nah, nggak boleh. Ini sekarang ada ini ada ini di paragraf terakhir itu manipulation communication skill does not correspond. Jadi eh, skala manipulasi komunikasi itu tidak sama ya dengan skala tingkat kemahiran siswa. Dulu ada anggapan ya setelah salah ada anggapan salah kayak mitos gitu ya bahwa siswa pemula atau beginners pembelajar pemula itu ya harus belajar melalui teknik mekanik atau hafalan dan belum boleh berkomunikasi secara langsung atau secara nyata. Tapi faktanya ada yang namanya tuh CLT approach ya, communicative language teaching, itu menekankan bahwa komunikasi nyata bisa dan harus dilakukan bahkan di tingkat beginners atau pemula.
tidak perlu menunggu sampai mahir. Kalau dulu kan kita kan disuruh drilling dulu, itu tidak perlu sekarang. Zaman sekarang kita ya ngobrol aja gitu. Ya gitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Ada pertanyaan Mas Abim? Itu secara awalnya pembelajaran di dalam kelas ya. Ada yang namanya sekarang kalau ada pertanyaan ya. Oh ada yang bertanya ini Mas Abim. Oh iya. Mungkin nanti 3 menit lagi habis Mas Abim ya. Tolong buatkan tolong buatkan link Zoom lagi nanti saya jelaskan. Soalnya biar nggak nunggu lama. Sekarang mechanical, meaningful and communicative drill. Nah, jadi di tahun 1940 ya hingga 60 tahun 60 itu dalam pembelajaran bahasa itu sangat terobsesi dengan pengulangan, drilling yang dilakukan terus-menerus ya, diulang-ulang ini. Saat ini praktek mengajar itu nggak sama ya kayak dahulu, sekarang lebih berkembang. Jadi drill ini didefinisikan sebagai teknik yang berfokus pada sejumlah kecil bentuk bahasa atau struktur bahasa atau fonologi lah melalui pengulangan. Jadi latihan-latihannya dilakukan menggunakan metode klasikal, ya secara individual. Jadi ini pertama kali itu drilling. Yang pertama kali itu drilling, ya. Terus mekanis itu lebih rinci lagi ya. Latihan repetisi sederhana. Siswa hanya mengulang apa yang dikatakan guru. Ini jenis yang pertama, namanya mekanis. Jadi repeat after me. Home disuruh nirukan home gitu. House. Nah, disuruh nirukan itu latihan repetisi sederhana, simple repetition drills. Ini tipe pertama. Terus ada yang tipe yang substitution drills. Jadi guru memberikan sebuah kalimat lalu memberikan kata kunci sebagai kata kunci lah, isyarat lah. Jadi siswa harus mengulang kalimat tersebut dengan mengganti satu bagian yang sesuai dengan isyarat guru. Contohnya, guru berkata bank, misalkan ya. Terus siswa merespon, I went to the bank yesterday. Nah, ini namanya substitution drill. Saya ganti misalkan hospital. I went to the hospital yesterday. Nah, itu namanya substitution drills. Lanjut lagi ada lagi moving slot, substitution ini ya, moving slot substitution. Nah, ini adalah bentuk yang lebih kompleks dari ini ya, dari substitution. Jadi ini harus berpindah-pindah soalnya. Contohnya seperti ini. Eh, Perubahan bisa terjadi pada kata-kata he ini di sini he atau tempatnya, banknya. Bisa kamu ganti-ganti. Menggunakan keterangan waktu in the morning hingga kata kerja. Contohnya itu pakai will go secara berurutan. Jadi jadinya seperti ini. I went to the store yesterday. I went to the bank yesterday kan sudah ya. He went. Nah, ini kan subjeknya berubah jadi I ke he. He went to the bank